Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Marita Sasti. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fisik gelap Joseph A. Schumpeter. Joseph A. Schumpeter lahir di Moravia, Kekaisaran Austro-Hungaria pada tahun 1883. Dia memiliki banyak kesamaan dengan musuhnya atau lawannya, yaitu John Maynard Keynes, yaitu sama-sama lahir pada tahun 1883. Di mana tahun itu ialah tahun kematian Marx. Sehingga seorang mistikus mengatakan bahwa Marx berinkarnasi menjadi sosok yang kuat dan kreatif, yaitu Keynes dan Schumpeter. Ibunya ialah orang terpenting bagi Schumpeter. Ayahnya telah meninggal ketika ia berusia 4 tahun. Ya, tirinya adalah seorang aristokrat yang kaku yang memindahkan keluarganya ke Vienna. Ia lulus dari gimnasium dan masuk University of Vienna Law School pada 1901. Tetapi minatnya beralih ke ilmu ekonomi. Dia mempelajarinya di bawah bimbingan Friedrich Weiser dan Eugen von Bauwens. Kemudian dia lulus pada tahun 1906. Setelah itu, pada tahun 1912, dia menerbitkan bukunya yaitu Theory of Economic Development. Semua karya Schumpeter bernada Austria, menekankan peran dinamis dalam entrepreneur kemajuan ekonomi. Schumpeter adalah sosok yang sombong dan tinggi hati, tetapi dia tidak membentuk aliran tersendiri. Kemudian yang kedua ada Schumpeter, infanteribel dari masa Australia. Tidak ada contoh yang lebih baik dari perdebatan sosialis kapitalis yang membingungkan di paruh pertama abad ke-20 selain Joseph A. Schumpeter. Joseph A. Schumpeter ini dihormati yang pertama karena dia memperkenalkan teori proses dinamis dalam persaingan. Yang kedua karena peran utama entrepreneur, dan yang ketiga ialah penolakannya terhadap model persaingan. Selanjutnya ada Schumpeter berjumpa dengan sosialisme. Setelah Perang Dunia Pertama dan bangkitnya komunisme Soviet, Austria dikuasai oleh sosialis. Schumpeter bergabung dengan Marxisme dan dia berkata kepada Marx bahwa Marx adalah jenius besar. Kemudian pada 1919, Schumpeter diangkat menjadi Menteri Keuangan dan bergaya hidup mewah. Dia menyewa kastil dan membeli peternakan kuda. Dan ketika ditanya bagaimana tentang kehidupannya, dia menjawab "Kroon is kroon", yang artinya mahkota adalah mahkota. Tentu saja jawaban itu sangat merasakan bagi orang-orang awam di Austria yang kelaparan dan miskin. Perilaku kasar Schumpeter. Hanya setahun, Schumpeter menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selanjutnya, dia berhasil menjadi ketua dewan sebuah bank baru. Setelah mendapat gaji yang besar, Schumpeter kembali bergaya hidup mewah. Dia menyewa kereta dan berjalan-jalan. Namun, sayangnya pada krisis ekonomi di Austria pada tahun 1924, bank itu terpaksa direstrukturisasi. Saat itu, Schumpeter dihadapi oleh banyak hutang dan pajak, tetapi dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Namun, nasib sangat baik kepadanya. Setahun kemudian, ia ditawari ketua jurusan keuangan publik di University of Bonn. Selanjutnya ada serangkaian pernikahan ganjil dari kematian aneh. Ketika ia berkunjung ke London, dia bertemu dengan seorang gadis yang menikahinya, yang berusia 12 tahun lebih muda darinya. Tetapi dia meninggalkannya ketika dia kembali ke Jerman dan tidak ada kejelasan tentang pernikahannya. Kemudian saat dia berusia 32 tahun, dia bertemu dengan gadis yang bernama Annie Reisinger yang pada saat itu masih berusia 12 tahun. Schumpeter mengatur supaya gadis itu mendapat pendidikan dan menikah dengannya ketika sudah dewasa. Ketika umur Schumpeter berusia 42 tahun dan Annie berusia 22 tahun, pada November 1925 mereka menikah di gereja Lutheran. Namun, setelah setahun pernikahannya, ibunya meninggal dunia. Dan pada saat itu, Annie juga mengalami kesulitan dalam kehamilannya. Namun, 1 bulan setelahnya, pada Agustus 1926, Annie meninggal saat melahirkan. Schumpeter sangat terpukul dengan kejadian tragis tersebut. Namun, karena pengaruh Katoliknya, dia mulai mendoakan almarhum istrinya dan ibunya. Terima kasih, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Daniati akan melanjutkan presentasi tentang destruksi kreatif sosialisme, Joseph Schumpeter. Selanjutnya yaitu panggilan dari Harvard.
Komputer dihormati karena karya awalnya tentang perkembangan ekonomi. Pada tahun 1932, Frank Taussig, sesepuh ekonomi di Harvard, menawarkan padanya sebuah posisi di Universitas Harvard. Karena ingin mengubah hidupnya secara radikal, komputer meninggalkan Jerman dan tak pernah kembali lagi ke Eropa. Dia meninggalkan 28 peti berisi harta bendanya, termasuk paper dan naskahnya. Dia bahkan tidak membawa salinan buku pertamanya. Pada tahun 1935, komputer mengambil alih kursus Taussig setelah Taussig pensiun pada usia 75 tahun. Metode pengajaran Taussig bersifat sokratik atau memecahkan solusi bersama tanpa memberikan jawaban. Jadi setelah Taussig memberikan contoh persoalan kepada mahasiswanya, dia dengan sabar membimbing mahasiswanya untuk memecahkan masalah tersebut tanpa memberikan jawaban. Kemudian gaya mengajar komputer lebih internasional, yaitu memperluas lingkupnya sampai di luar ekonomi Inggris dan memperkenalkan pada mahasiswa beragam teoretisi Eropa dan Amerika. Anti-Keynes dan anti-Roosevelt. Ketika Harvard menjadi pusat ekonomi Keynesian, komputer yang iri merasa tertantang oleh kesuksesan Keynes. Dia menulis ulasan yang sangat negatif terhadap general teori Keynes. Dan ketika Keynes meninggal pada 1946, tulisan Memorial Computer dalam American Economic Review penuh dengan komentar yang tajam. Nah, selain itu, selama masa perang, komputer tampaknya semakin eksentrik, tidak seimbang dan terisolasi. Pada suatu pesta koktail tahun 1944, ketika Roosevelt masih menjabat presiden pada tahun keempatnya, seorang perempuan bertanya kepada komputer, apakah dia akan memilih Roosevelt lagi? Dan komputer pun menjawab dengan masam. Dia berpikir bahwa Hitler akan menang perang. Dinamika destruksi kreatif. Nah, selama dalam keadaan depresi dan terisolasi pada tahun 1940-an, komputer mempublikasikan karyanya yang paling terkenal, yaitu Capitalism, Socialism, and Democracy pada tahun 1942. Buku ini direvisi 2 kali sepanjang hayatnya dan sangat laris di tingkat internasional, serta diterjemahkan dalam 16 bahasa. Buku ini memiliki ketebalan 431 halaman. Karena tebalnya buku ini, secara keseluruhan bukunya berbelit-belit, tetapi penuh dengan ide jenius dan paragraf yang kuat. Buku ini berisi tentang dinamika kapitalisme pasar dan bagaimana teknologi melemahkan equilibrium. Kemudian, komputer menemukan entrepreneur merupakan katalis utama dalam destruksi kreatif. Kemudian komputer tidak takut akan pasar monopolistik. Maka dengan begitu dia menolak model persaingan sempurna Chamberlain Robinson karena menurut dia persaingan adalah sebuah proses, bukan keadaan proses yang terus-menerus menciptakan dirinya sendiri. Jadi persaingan bukan titik equilibrium statis. Komputer memberikan sumbangan terakhir. Karya terakhir komputer yaitu buku History of Economic Analysis dipublikasikan setelah dia meninggal pada tahun 1950 dalam usia 67 tahun. Nah, dia bersikeras menulis karya sejarah, tetapi tak kunjung diselesaikan. Setelah kematiannya, dengan bantuan Wesley Lantis, Paul Suisi, dan kawan lainnya, Elizabeth yang merupakan istrinya melakukan usaha keras menyunting dan mengetik ulang naskah itu selama beberapa tahun. Nah, sampai-sampai si Elizabeth ini harus menjual rumahnya untuk menyelesaikan karya tersebut. Upaya tersebut sangat melelahkan, sehingga Elizabeth meninggal sebelum buku itu diterbitkan. Akhirnya, buku itu diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1954 dengan tebal 1260 halaman.
Buku ini sekarang dianggap sebagai sejarah pemikiran ekonomi yang definitif. Akhir perdebatan, Mises benar. Salah satu murid komputer di Harvard, Robert Heilbroner, menjadi seorang sosialis dan menganut Marxisme. Di bawah pengaruh komputer dan adult law, Heilbroner menyimpulkan bahwa Mises keliru dan sosialisme dapat bekerja baik. Dia mempertahankan pendapatnya selama bertahun-tahun. Nah, pada akhir tahun 1980-an, tak lama sebelum ambruknya tembok Berlin dan jatuhnya Uni Soviet, Heilbroner mulai mempertimbangkan ulang pandangannya. Dalam artikel yang menunjukkan di New Yorker yang diberi judul The Trump of Capitalism, Heilbroner menulis bahwa debat lama antara kapitalisme dan sosialisme sudah usai dan kapitalisme telah menang. Kemudian dalam artikel selanjutnya, setelah hancurnya Blok Timur, dia bahkan mengatakan lebih jelas, sosialisme adalah tragedi abad ini. Jelas bahwa keruntuhannya menandai berakhirnya sosialisme sebagai model ekonomi. Lebih jauh, debat antara Ludwig von Mises dan Lynch harus dikaji ulang dari sudut peristiwa kontemporer. Ternyata Mises benar, kata Heilbroner. Artikel ini membuat Heilbroner dikecam rekan-rekan sosialisnya, tetapi Heilbroner sudah mengubah paradigmanya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Rahmat Ramadan yang akan melanjutkan presentasi mengenai destruktif kreatif sosialisme, visi gelap Joseph Stumser. Karya empiris baru mengonfirmasikan tesis Mises. Jatuhnya Soviet melahirkan revisi sejarah ekonomi di bawah komunisme. Berdasarkan riset yang berasal dari file rahasia KGB di Moskow, para sejarawan mengonfirmasikan pandangan negatif Mises terhadap perencanaan sosialisme. Dalam karyanya tentang Soviet Rusia pada era 1930-an yang berjudul Everyday Stalinism, tentang pandangan lama yang dianut oleh Sidney dan Beatrice Weiss dan George Bernard Shaw bahwa sistem Soviet selama 1930-an adalah peradaban baru yang cemerlang. Sebaliknya, tulisan Fitzpatrick dengan penghapusan pasar, maka terjadi kekurangan makanan, pakaian, dan semua jenis barang konsumen di mana-mana. Saat para petani pergi ke desa-desa, kota-kota segera mengalami krisis perumahan yang parah, dan banyak keluarga yang harus bernaung selama beberapa dekade di dalam ruang sempit di apartemen komunal. Ini adalah dunia yang penuh kekurangan, penuh sesak, penuh pertikaian, dan keluarga yang berantakan, di mana janji rezim tentang masa depan sosialis tidak terbukti. Birokrasi pemerintah mengubah kehidupan sehari-hari menjadi mimpi buruk. Patrick 1999. Selanjutnya, pertumbuhan nasional lebih cepat di bawah kebebasan ekonomi. Studi yang membandingkan pertumbuhan ekonomi negara dan tingkat kebebasan ekonominya telah mengonfirmasikan tesis Mises. Menurut karya James Gwartney dari Florida dan rekannya, bahwa negara-negara dengan level kebebasan ekonomi tertinggi menikmati standar hidup yang tinggi pula. Saat kita memasuki abad ke-21, angin perubahan bertiup di mana-mana, seperti yang dikatakan Franz Fukuyama dalam majalah Times. Jika sosialisme menandai sistem ekonomi dan politik di mana pemerintah mengontrol sebagian besar ekonomi, redistribusi kekayaan untuk menciptakan kesentralan sosial, maka saya kira bisa dikatakan untuk menciptakan kesetaraan sosial. Maka saya kira bisa dikatakan bahwa kemungkinan untuk muncul kembali di suatu saat di mana masa depan adalah mendekati nol. Selanjutnya adalah kritik terhadap bantuan luar negeri. Sebagian besar pinjaman, bantuan, dan hibah Bank Dunia senilai 500 miliar dolar telah disalurkan kepada pemerintah. Seringkali tidak sampai ke masyarakat miskin.
Peter Bauner atau kini disebut Lord Bauner bukan satu-satunya pengkritik kebijakan ini. Salah satu pendukung solusi usaha swasta untuk memecahkan kemiskinan di dunia ketiga adalah Muhammad Yunus, mantan profesor di Chittagong University di Bangladesh, negara paling miskin di dunia. Pada tahun 1983, Yunus mendirikan Grameen Bank untuk menyediakan kredit mikro yang dibutuhkan oleh pengusaha. Sekarang, ratusan organisasi swasta dengan pinjaman mikro ini berhasil mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Pernyataan Yunus ini mengejutkan mengingat dia dibesarkan dengan pengaruh ekonomi Marx. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pasar di Amerika Serikat membebaskan individu. Ia percaya kepada kekuatan ekonomi pasar bebas di global dan alat-alat kapitalis. Ia percaya bahwa menyediakan bantuan untuk pengangguran bukan cara terbaik untuk menangani kemiskinan. Semua manusia mempunyai potensi untuk menjadi entrepreneur. Karenanya, Yunus percaya bahwa kemiskinan dapat dihapuskan dan meminjami modal kepada orang miskin yang dipakai untuk melakukan usaha yang menghasilkan profit, bukan memberikan mereka sedekah atau mengontrol populasi. Selanjutnya, kisah privatisasi. Apa yang dimaksud Ducker dengan privatisasi? Dia menulis pada tahun 1969 bahwa pemerintah terbukti hanya bisa melakukan dua hal dengan baik, yaitu menekan upah dan menaikkan mata uang. Selain kedua hal itu, pemerintah telah gagal. Pemerintah telah gagal jika sudah sampai pada soal mengurusi bisnis, penyediaan jasa untuk publik, membayar pensiun, atau menyediakan kehidupan yang layak bagi orang miskin. Ringkasnya, Ducker menyimpulkan pemerintah modern telah menjadi tidak bisa mengatur. Untuk membantu memecahkan persoalan masyarakat, Ducker menengok pada perusahaan dan bisnis swasta, karena mereka unggul dalam mengelola perubahan, inovasi, dan merespon kebutuhan konsumen. Yang lebih penting, katanya, bisnis adalah satu-satunya institusi yang mengambil resiko dan mampu meninggalkan apa-apa yang tidak bisa dikerjakan dan pindah ke apa-apa yang bisa dikerjakan. Pemerintah di lain pihak adalah institusi konservatif dan karenanya sulit meninggalkan pelayanan yang terlalu banyak memakan biaya atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, pemerintah tidak punya kemampuan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, privatisasi dari impian menuju kenyataan. Ketika Peter Ducker pertama kali menulis tentang privatisasi pada 1969, privatisasi hanyalah impian. Kemudian di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher, Inggris mulai menjual industri-industri nasionalnya, dimulai dengan British Petroleum pada 1979, rintisan trilnya dimulai pada 1984 dengan penjualan British Telecom. Jutaan warga Inggris didorong untuk membeli saham dengan harga rendah dan dukungan publik untuk privatisasi naik dramatis. Ketika harga saham meroket dan BT go public, pelayanan telepon meningkat secara signifikan. Sebelum privatisasi, sistem telepon di Inggris masih kuno. Sejak itu, dukungan untuk privatisasi meluas ketika para pekerja dan konsumen menjadi pemegang saham. Pendapatan pemerintah naik dan perusahaan menjadi lebih untung. Sejak keberhasilan Inggris ini, program privatisasi menjadi terkenal di dalam industri global. Menurut majalah Privatization International, diperkirakan 75.000 perusahaan menengah dan besar telah diinvestasikan ke seluruh dunia, menghasilkan lebih dari 735 miliar dolar. Negara kini menjual banyak perusahaan minyak, utilitas, perusahaan telepon, bank, kantor pos, hotel, restoran, bandara, perusahaan kereta api, tambang, pengumpulan sampah, penjara, pemadam kebakaran, jasa taksi, pertanian, supermarket, gereja, bahkan gedung bioskop. Hampir setiap negara di semua benua termasuk India, Rusia, Cina, Vietnam, Meksiko, dan Peru telah memprivatisasikan sebagian usaha milik negara. Selanjutnya, privatisasi keamanan sosial. Ducker berbicara tentang keunggulan perusahaan swasta dalam pelayanan publik. Tak lama kemudian, para ekonom pasar bebas mengaplikasikan prinsip ini untuk keamanan nasional, pengobatan nasional, dan sekolah publik, di mana pemerintah biasanya memainkan peran besar di dalamnya. Privatisasi keamanan sosial sudah maju di luar Amerika Serikat. Negara-negara Amerika Latin mengikuti model Chile yang dipengaruhi oleh Milton Ferdinand dan aliran Chicago. Pada awal 1980-an,
Chile bergeser dari sistem pensiun negara ke program pensiun individu yang diprivatisasikan untuk pekerja. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa karya akademik dan terobosan dari Milton Ferdinand, Friedrich Hayek, dan ekonomi pasar bebas lainnya, dan juga dengan ambruknya sistem sosialis, telah menyuburkan aliran pasar dan agenda baru di seluruh dunia. Ini termasuk ekonomi sisi penawaran, teori pilihan publik, ekonomi neoklasik, dan bahkan pendukung dari portofolio modern. Mereka menyampaikannya ke dalam ekonomi tangan gaib. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.